Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Waliani, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak teknologi dan kelangsungan hidup. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Teknologi atau yang bisa disebut dengan atau cara dan logos pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi diantaranya: 1. Cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan membantu akal dan alat sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh dan panca indera otak manusia. 2. Teknologi juga bisa berarti keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Contoh dalam istilah teknologi medis memiliki arti sebagai ilmu kedokteran yang menggunakan peralatan seperti prosedur tertentu untuk membantu menemukan penyebab penyakit serta membantu mengobatinya. Dalam kamus Oxford atau teknologi kurang lebih memiliki arti sebagai berikut: the skip study and use of applied skills, penelitian ilmiah dan penggunaan ilmu pengetahuan terapan. Ada juga dampak positif dan negatif perkembangan teknologi bagi kehidupan manusia. Dampak perkembangan teknologi secara umum ada dampak positif. Dampak semakin majunya perkembangan teknologi dan akan semakin mudah kita mendapatkan informasi dari internet. Masyarakat semakin lebih mudah berinteraksi satu sama lain, bukan hanya melalui telepon seluler, tapi juga lewat internet. Dampak negatif: Semakin banyaknya kasus penipuan lewat SMS, WhatsApp, atau pembobolan PIN ATM, pembobolan akun sosial media. Secara perlahan, perkembangan teknologi sudah mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat dengan segala macam brand image yang menjadi ciri khas mereka. Dan ada juga dampak perkembangan teknologi secara khusus. 1. Bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positif: yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagaimanapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dampak negatif: bermanfaat jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Kedua, penggunaan informasi tertentu di situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, manusia semakin malas karena adanya barang-barang elektronik, terlebih di era modern. Ini merupakan alat-alat elektronik selalu berlomba-lomba untuk membuat hal-hal yang meringankan kinerja otak maupun fisik manusia dan sudah menjadi hal utama sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh mayoritas manusia tertentu. Yang terakhir ada bidang ekonomi dan industri. Dampak positif: pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industri. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi Om. Sebelum saya melanjutkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Sukermi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi, bisa kita lihat banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Data yang tertulis dalam buku Megatrend for Women
From Liberation to Leadership yang ditulis oleh Patricia Aburden dan John Naisbitt tahun 1993 menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif kepada aspek budaya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian besar warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang selanjutnya nomor 4, bidang pendidikan. Bidang pendidikan akan berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang selanjutnya adalah dampak negatifnya. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Selanjutnya, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Yang kelima, di bidang politik, pertumbuhan teknologi dan ekonomi akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Dapat diramalkan, kelas menengah baru ini akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Sudah barang tentu peralihan generasi kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Selanjutnya adalah tips menyiasati perkembangan teknologi. Media komputer yang saat ini telah merambah ke segala kalangan, memiliki kualitas atraktif yang mampu merespon segala jenis stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Saking atraktifnya sehingga membuat si pengguna seakan-akan menemukan dunianya sendiri dan memberikan rasa nyaman sehingga tidak mau lepas darinya. Ketergantungan akan teknologi ini dapat ditanggulangi dengan adanya bantuan dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, orang-orang di sekitar pengguna itulah yang sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi ini. Ajaklah si pengguna untuk melakukan kegiatan lain yang lebih menarik seperti olahraga, traveling, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa teknologi dapat diartikan juga sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kemajuan teknologi ini memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia atas kebudayaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan pada akhirnya segala informasi pun kini sangat mudah diakses oleh masyarakat. Baik itu informasi yang positif dan juga yang bersifat negatif. Sisi positifnya yaitu memudahkan kita mendapatkan informasi dari internet. Tidak hanya itu, saat ini masyarakat semakin lebih mudah berinteraksi satu sama lain, bukan hanya melalui telepon seluler, tetapi juga lewat internet. Dan sisi negatifnya adalah semakin banyaknya kasus penipuan lewat SMS atau WA, seperti pembobolan PIN ATM, pembobolan akun Facebook, dan media sosial lainnya.
Ketergantungan akan teknologi dapat ditanggulangi dengan adanya bantuan dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ajaklah si pengguna untuk melakukan kegiatan lain yang lebih menarik seperti olahraga, traveling, bersosialisasi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.